Ini Didi Wanci mengibarkan panji hitam. Ini kan saya mulai dengan kalimat ini. Panji-panji hitam itu sebuah bendera yang diangkat tinggi, disebut panji, sehingga banyak orang melihat, banyak orang itu akan tergerak, kena daya tarik magnet untuk dapat menyatu dengan adanya panji-panji hitam yang berkibar. Saki logikanya begini, sekali lagi saya ulang, panji itu sesuatu yang ditinggikan, sehingga pada saat orang melihat sesuatu yang di tempat tinggi itu ada daya tarik, menjadi magnet seseorang itu untuk bergerak mendekat, tidak untuk serakah, akan tetapi menjadi bagian dari panji itu. Paham ya? Dari kalimat panji ini, gitu. Bukan panji gumilang, bukan. Kemudian hitam itu adalah keaslian, kemurnian. Saat ada dimurnikan kembali dari zaman Kaliyuda, kemudian ini kalau subuh, katakanlah sebelumnya adalah zaman apa? Kalau bendu, ini kan seharusnya masuk zaman kalau subuh. Kalau dalam bahasa Jawa, jalhak bahasa kol batil inal batila kana zahuko. Jadi pada saat ada kalimat bahwa panji di tempat yang tinggi orang akan tertarik magnetnya. Pada saat kita melakukan ini, hitam melambangkan kemurnian dan keaslian. Kalau bendu itu adalah akibat perilaku akumulasi kecurangan, keculasan, kebohongan, pembulian, ego sentral dari masing-masing kelompok secara parsial, ego akademik, ego para petani, ego dokter, ego kan masing-masing punya egonya masing-masing, ego sektoral. Mengatakan demikian, olo-oloan merusak alam, maka bendunya datang. Kalau bendu waktu di mana bendu itu datang akibat perilaku manusia yang tidak selaras dengan alam, tidak selaras dengan kehidupan, tidak selaras dengan sosial, tidak selaras dalam kehidupan demokrasi politik. Tapi kalau kita ngomong tidak selaras, yang selaras piye, mereka juga bingung. Tapi pada saat kita berbicara tentang ini, kemudian masuk pada saat zaman kala subuh, zaman di mana pada saat ketaatan, ketundukan dan kepatuhan dan berserah diri subuh, sebo, sadar sebagai hamba menghadap kepada Tuhannya di dalam sistem Tuhan, maka akan tertata bendera hitam, panji hitam. Harus mulai berani bertindak benar, jujur dan adil dalam tindakan la ilaha. Sungguh-sungguh dalam kita menjalankan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya berpikirnya, bertindaknya. Jangan melihat atasanmu itu sopo, kafir, apa enggak. Tidak melihat itu. Amanah di setiap pekerjaan yang kita jalani, sebagai apapun, menjadi apapun, di posisi apapun, tidak melihat atasannya, tidak melihat imamnya. Gue sholat, yang kamu lihat imamnya, gue musyrik. Allahu Akbar. Aduh, imamnya kok gak fasih, berarti gue musyrik. Gitu. Sholat yang dilihat itu Gusti Allah, Tuhan. Cik ndelok imamnya itu cik aduh, berarti kan gitu. Nah, orang, tapi kan banyak orang yang aku nek imame kae moh kan gitu. Padahal sing ngomong itu ya kiai kadang. Ya kudune kita sing didelok cik menungso. Jadi itu kemurnian, akan dimunculkannya kemurnian. Berlafatkan la ilaha. Artinya kalau kita ingin mengibarkan bendera hitam, kamu tidak perlu pulang dari sini ini nanti kemudian kamu itu cabang, ranting atau keluarga atau jamaah tuku taplak, mbok cat hitam, mbok tulisi kalimat la ilaha illallah putih. Ndak itu yang Romo maksud. Engko terus urus cabang Riau, nek kono mampir perjalanannya kok gini teko Riau di bandara apa di pelabuhan tuku kain sing gawedi tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus gambare Pak Warsiman karo Pak. La ilaha itu kalimat menunjukkan kita tuh bersungguh-sungguh dalam hal apapun ya, tapi
tapi tidak bertempat tinggal, tidak kumandil di situ, tidak di dunyo. Sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh bertani, belajar bertani, bagaimana mengembangkan pupuk-pupuk yang baik, belajar pupuk yang baik, membuat pupuk, bagaimana menjadi profesional di kepegawaiannya. Ini la ilaha, tapi tidak nyangkut di situ karena semuanya la ilaha, la ilaha. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang di tempat bergantung, tidak ada tempat jadikan tempat tujuan, tidak ada yang menjadikan tempat memohon dan meminta. Ilah huwa, kecuali ilallah, ilah huwa, kecuali dia. Ini karena dia. Saya membuat ini karena dia. Apa itu? Apakah bendera? Bukan. Kalau kita ingin mengerek panji setinggi-tingginya, maka seprofesional mungkin kita lakukan. Berlaku adab sebaik-baiknya, akhlak sebaik-baiknya. Kalau diberi amanah sebaik-baiknya. Jangan berfaham buruh, bekerja hanya jika dapat opah, bekerja hanya sesuai dengan jadwal. Nek duduk jadwale mbok tau reget kotornya dapur, reget kotornya halaman, sebab bukan piketnya nggak akan mau membersihkan, tidak akan dilakukan karena tidak mendapatkan intensif. Maka itu Anda berada di dalam paham buruh. Tangeh lamun ini menjadi pelaku-pelaku pengibar panji-panji hitam. Walaupun kamu tetap menghitung secara waktu, kamu punya prioritas. Sorry, saya nggak bisa melakukan ini karena saya punya pekerjaan yang lebih yang harus saya lakukan. Itu mengibarkan panji hitam. Akhlaknya, adabnya, sistem komunikasinya. Walaupun nanti ada bab tertentu di saatnya, di samping ini juga kita bangun kemandirian. Kalau jamaah ini perilaku mandiri keluarganya itu rata, sudah semuanya melakukan di rumahnya masing-masing, didukung dengan santri, keluarga santri dan wali santri. Raketang hanya 2-3 wit lombok, nek wayah ketiga nggak ada hujan, itu hanya 2 pohon, nek wayah hujan bisa 20 pohon. Katakanlah demikian karena menghitung waktu, kan tidak apa-apa. Syukur tetap bertahan 20 pohon umpamanya begitu. Maka itu yang namanya mengibarkan panji hitam. Tandure itu ora mergo lomboke, mergo tandange ibadah nglakoni dawuh guru. Itu namanya panji hitam. Lah nek emang bendera ben wong iso nerok nih. Makane enek sing jaman kalau subuh itu gapurane kelaras gedang. Akhirnya dikai kelaras enek kan. Wong kelaras ki artinya itu kan menyelaraskan alam. Hidupmu itu selaraskan diri kamu gitu loh dengan lingkungan. Golek regetan dikai gapura kan iki. Wong biyen gawe simbol-simbol. Itu panji hitam bertuliskan la ilaha illallah, karakter.